wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam akan melaksanakan tugas supervisi akademik coaching dengan modul 2.3, pelaksanaan coaching dengan alur Tirta. Perkenalkan, nama saya Zedri Formen SAG MPD, guru SMK N1 Lubu Basung. Saya Denny Ferdian Saputra dari SMK Negeri 2 Lubu Basung. Dan saya Niko Purwanto dari SMA Negeri 1 Ampe Nagari, Kabupaten Agam. Selamat menikmati tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Purwanto. Ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat, dan di sebelah saya Nama saya Zedri Formen, saya berperan sebagai coach. satu lagi. Perkenalkan, nama saya Denny Ferdian Saputra. Saya berasal dari instansi SMK Negeri 2 Lubu Basung. Peran saya di sini menjadi seorang coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Z hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Niko. Nah, kabarnya hari ini Pak Z akan melakukan coaching ya bersama Pak Denny. Ya, benar sekali Pak Niko, memang akan saya laksanakan coaching sama Pak Denny hari ini. Baik Pak Z, di sini saya akan melaksanakan observasi kepada Pak Z terhadap pelaksanaan coaching kali ini. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan diskusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Z. Ya, baik Pak. Nah, pertanyaan yang akan saya lakukan nanti yaitu pertama, Pak Z saya akan mendiskusikan penilaian atau rubrik penilaian observasi kita pada siang hari ini. Iya, iya. Pada coaching hari ini, Pak Z dengan Pak Denny saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Z memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Denny. Iya, iya. Nah, kemudian bagaimana Pak Denny merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Z. Iya. Ya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Z adalah kompetensi apa yang akan Pak Z kembangkan pada coaching hari ini. Baik Pak, ya terima kasih banyak. Jadi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan pada saat ini di saat coaching itu adalah Bapak Niko. Itu yang pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sama Pak Denny. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak Z, kompetensi apa yang dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang saya inginkan nanti menemukan solusi permasalahan dari Bapak Denny dan menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan Pak Denny tersebut. Oh iya. Kemudian Pak Z, indikator yang mana yang Pak Z inginkan dalam proses coaching hari ini? Ya, indikator yang saya lakukan di saat coaching hari ini adalah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Pak Denny sampaikan, serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan Pak Denny tersebut. Oke Pak Z. Nah, demikian dulu pra-observasi kita pada hari ini. Pada kali ini, silakan Pak Z melakukan coaching bersama Pak Denny dan saya akan mengamati bagaimana
proses selama coaching bersama Pak Dini. Baik Pak, ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke Pak, silakan kita akhiri bincang-bincang pada hari ini. Nanti kita sambung kembali dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Zen hari ini? Alhamdulillah Pak Denny, baik-baik. Ya. Pak Zen, begini, Pak Zen punya waktu nggak? Sebenarnya Pak Denny saat ini memang saya sibuk, nggak sibuk juga. Nggak. Cuma waktu saya ada kira-kira 15-20 menit. Oke Pak Denny, silakan. Siap. Ini Bapak, saya ada sedikit permasalahan di kelas Pak. Siswa-siswi saya di kelas itu fokus dan semangat belajarnya menurun Bapak. Oh seperti itu ya Pak Denny ya. Jadi maksud kedatangan Pak Denny kepada saya saat ini, Pak Denny punya permasalahan dan ingin mencari solusi permasalahannya itu. Begitu. Nah, seperti itu dibincangkan. Iya, begitu Ya. Bapak. Baik Pak Denny ya. Kalau saya simpulkan di saat ini, permasalahan yang Pak Denny hadapi tadi itu adalah adanya siswa kurang semangat belajar. Siswa ini Ya. begini Bapak, Ya. setelah jam pembelajaran pertama Ya. itu fokus dan semangat belajarnya menurun. Iya. Karena sudah faktor kelelahan. Setelah saya cek kembali, biasanya jam pergantian pertama itu mereka belajar olahraga Bapak. Mungkin karena mereka capek atau bagaimana, jadi fokus dan semangatnya menurun begitu Bapak. Iya ya. Berarti kalau saya simpulkan permasalahan itu adalah pembelajarannya menurun. Iya, Iya. begitu Bapak. Sehingga siswa-siswa kita itu dalam belajar dengan Bapak apakah kurang menarik atau segala macamnya, Iya. itulah permasalahannya. Iya, begitu. Ya, baik Pak Denny, kira-kira dari perbincangan kita hari ini apa yang Pak Denny ingin dapatkan dari saya? Yang saya ingin dapatkan, saya ingin mendapatkan solusi win-win solution terbaik dari permasalahan-permasalahan saya begitu Bapak. Jadi saya juga mau jangan sampai nanti orang nih mau ujian ini Bapak, asesmen, kalau semangat dan fokus belajar mereka itu menurun, saya khawatir nanti nilai mereka itu menjadi menurun juga Bapak. Jadi saya mau itu dari perbincangan kita kali ini. Oh ya, berarti Bapak Niko menginginkan supaya anak kita ini termotivasi Ya, belajarnya, ya, betul. semangat, sebab saat ini kita akan ujian, Ya, betul. nanti jangan nilai rapornya itu menurun ya Pak. Ya, betul. Jadi seperti itu ya Pak ya. Begitu Pak. Jadi dalam hal ini kira-kira metode apa yang Bapak Denny laksanakan dalam pembelajaran ini? Saya ada wacana mau merombak sedikit FPP yang FPP lama ke FPP baru yang menerapkan prinsip KSK Pak. Iya, iya. Plus nanti dalam setiap proses pembelajaran akan saya coba untuk menyelipkan sedikit banyaknya speaking supaya anak-anak ini tidak terlalu kelelahan terpaku dalam teori yang saya sampaikan. Begitu mungkin metode yang saya sampaikan. Oh, baik, jadi dari apa yang Bapak Denny sampaikan tadi, agar siswa kita semangat belajar, termotivasi, dilaksanakan ice breaking, adakan pembelajaran berefisiensi, Iya, betul. KSE dan lain. Ya. Dari hal semua itu berarti masuk level 10 ya Pak Niko, Pak Denny ya? Kalau diterapkan kemungkinan iya Level Bapak. 10. Iya. Jadi kira-kira pada saat ini Bapak Denny posisinya di sana kira-kira pada level berapa ya? Kalau saya rasa mungkin kalau saya amati dan saya lihat-lihat kali mereka di posisi angka 5 Pak. Dari 1 sampai 10 saya bisa memastikan itu di angka 5 karena faktornya ya kita sama-sama melihat, saya juga merasakan begitu tidak bersemangat sekali siswa saya itu dalam belajar Pak. Maka saya bilang posisinya sekarang siswa itu berada di angka 5. Oh, berarti di saat ini di sekolah Bapak Denny itu semangat siswa itu berada di level 5 ya? Iya Di Pak. level 5. Jadi agar dia meningkat kepada level yang selanjutnya kira-kira di level berapa posisinya itu berada?
Kalau seandainya nanti saya sudah coba untuk merombak RPP dan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, Ya. saya berharapnya nanti siswa itu naik levelnya Pak dari 5 yang semula ke angka 8 Bapak. Saya harapkan seperti itu. Ya baik, jadi Bapak ini mengharapkan dari level 5 ke angka 8. Iya. Nah, jadi dari untuk menaikkan angka 5 ke angka 8 ini kira-kira apa usaha Bapak ini? Saya coba untuk berkolaborasi dengan teman-teman sesama rekan guru untuk mencoba merevisi RPP itu kembali, terus menerapkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa sehingga siswa itu termotivasi untuk semangat kembali belajar dan fokus kembali dalam menyerap ilmu pembelajaran. Seperti itu, Bapak. Oh seperti itu ya Pak Dini ya. Jadi langkah Pak Dini bagaimana menemukan solusi dari permasalahan ini, yaitu dengan cara untuk strategi itu adalah diterapkan di sekolah bersama rekan-rekan Ya, dan guru-guru berkolaborasi. berkolaborasi maksudnya Ya, ya, betul. seperti itu ya Pak Dini ya. Iya, Pak. Oh baik, jadi ya, berarti Bapak Dini sudah merancang dan merencanakan agar permasalahan ini bisa dicarikan solusinya seperti itu ya. Pak. Begitu Pak. Ya. Oh baik, jadi dari langkah-langkah yang ingin Pak Dini laksanakan itu mana yang lebih spesifiknya tuh Pak Dini? Saya maunya mencoba untuk pertama kali itu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dulu Pak, sebelum kita merombak nanti di RPP, menerapkan diferensiasi terhadap siswa. Saya mau langkah awal itu membuat pembelajaran ini menyenangkan dengan menyelipkan beberapa permainan-permainan seperti speaking dalam pembelajaran. Mungkin itu yang akan saya tuju pertama sekali Pak. Oh jadi dari hal-hal seperti itu Pak Dini, ya bagian mana yang menjadi support bagi Pak Dini untuk bisa terlaksananya rencananya itu? Yang bisa jadi seperti itu dalam pembelajaran mungkin yang di ice breaking tadi mungkin Bapak. Oh baik, itu bagus sekali ya Pak Dini ya. Berarti Bapak Dini telah menggunakan speaking tadi dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru yang berada di sana. Kira-kira kapan dimulai Pak Dini? Saya berharapnya karena ini mau masuk waktu ujian, saya berharapnya itu tidak lama lagi Pak. Artinya di sini setelah berbincang dengan Bapak pada siang hari ini, besok mungkin akan saya coba untuk melaksanakan tersebut. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 1 minggu mungkin Bapak akan mencobakan hal demikian. Oke, Pak Dini ya. Berarti secepatnya Ya, akan secepatnya. Bapak Dini laksanakan. Betul. Ya, bagus sekali ya Pak Dini. Dari percakapan kita hari ini Pak Dini, apa yang ingin Bapak Dini dapatkan? Yang saya dapatkan, saya merasa senang karena semua yang saya pikirkan semua itu menjadi suatu permasalahan. Ternyata saya mendapatkan dukungan dari Bapak sebagai coaching saya untuk menemukan permasalahan-permasalahan, solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri saya, terutamanya dalam kelas saat saya mengajar siswa-siswa di kelas, yang mana siswa tersebut fokusnya hilang, semangat belajarnya hilang, menjadi semangat dan fokus kembali yang kita harapkan setelah kita melakukan treatment kepada siswa tersebut. Terus yang saya dapatkan juga dari kegiatan coaching kali ini, bincang-bincang kita kali ini, saya mendapatkan win solution yang mana saya belum memikirkan itu terlebih dahulu, tapi setelah kita berbicara kali ini saya mendapatkan itu dari Bapak. Ya baik Pak Niko, alhamdulillah. Ya semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa Bapak Niko terapkan di lain waktu. Cuma barangkali Pak Niko bincang-bincang kali ini kita cukupkan. Iya Bapak. Ya dan harapan saya ya kalau seandainya Pak Niko nanti masih butuh silakan kontak-kontak saya. Pak, siap Bapak, Ya. terima kasih. Saya Ya. akan coba cari waktu lebih nanti Ya. untuk melihat kondisi Bapak, apakah Bapak tidak sibuk. Saya Ya. coba akan berkonsultasi terhadap apa yang saya lakukan di esok hari. Tapi ingat Bapak ini, Iya, Bapak. saya tunggu perubahan-perubahan Bapak ini Oke, secepatnya sehingga benar-benar terlaksana.
Ya, baik Pak ini ya kita cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum Mas Zed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zed tadi udah melakukan coaching dengan Pak Denny ya. Benar Pak Niko. Sebelum penutupan nih Pak Zed, Iya Pak. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Ya baik, saya senang sekali Pak. Yang pertama, apa saja yang Pak Zed lakukan pada saat coaching terkait indikator ya? Baik Pak, ya dalam pelaksanaan coaching yang saya laksanakan bersama Bapak Denny tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yakni menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci atau Pak Denny untuk menceritakan permasalahannya serta menemukan solusinya. Seperti itu ya Pak Niko. Baik dan bagus sekali nih Pak Zed menurut saya. Nah, sebagai untuk observasi, tadi proses coaching Pak Zed dengan Pak Denny Ya, sudah berjalan dengan baik. alhamdulillah Pak Niko. Ya, Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan proses alur tirta. ya, ya. Nah, Pak Z di sini berusaha menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Denny, Ya, sehingga Pak Denny sudah menemukan solusi dari permasalahannya. ya, ya. Dan juga Pak Z sudah melakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Z, Ya, ya. kompetensi apa yang ingin Pak Z kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Oh, begini Pak Niko ya. Prinsip yang harus saya kembangkan dalam coaching itu adalah saya akan lebih memahami tentang alur tirta itu sendiri. Sehingga dengan lebih saya paham, saya akan lebih mudah menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching dan untuk lebih mudah mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Oh, begitu ya Pak Z. Ya, Nah, demikian hasil observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan kemudian saya akan tutup dengan membacakan alhamdulillah Pak Z. ya terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu bersama-sama saat ini Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Zed. Bagaimana kabar Pak Zed hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Denny. Alhamdulillah, iya. Pak Zed, tadi saya dengar Pak Zed akan melakukan coaching nih sama Pak Niko. Ya benar sekali Pak Ya, Denny. betul. Ya, kalau saya belum melakukan coaching, saya sebagai observer di sini melakukan pra-observasi terhadap Pak Zed sebagai bahan pembekalan Pak Zed nanti melakukan coaching. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Zed. Boleh saya bertanya sama Pak Zed? Boleh silakan Boleh. Pak Denny. Ya, langkah awal dalam kegiatan kita kali ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari kegiatan coaching nanti. Nanti pada saat Pak Z melakukan coaching dengan Pak Niko, saya juga akan melakukan penilaian dan pengamatan Ya. terhadap kegiatan yang dilakukan saat ini. Terus apakah semuanya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Terus yang kedua itu bagaimana Pak Z memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Ya. Selanjutnya bagaimana nanti Pak Niko sebagai coaching merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Z lakukan. Ya. Tapi tidak terlepas dari prinsip coaching yang diantaranya itu kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Begitu ya Pak Z ya. Iya, iya Pak Denny. Saya mau tanya dulu sebelumnya sama Pak Z, sebelum kalian melakukan coaching dengan Pak Niko, kompetensi apa yang ingin Pak Z kembangkan dalam coaching kali ini? Oh baik Pak Denny, ya memang benar bahwasanya nanti saya akan melakukan coaching
bersama Bapak Niko. Ya. Jadi kompetensi yang saya kembangkan nanti adalah yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Niko. Oke, baik Bapak. Jadi dari ketiga yang Bapak sampaikan tadi, itu yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Jadi yang akan saya kembangkan secara spesifik, Pak Denny, itu adalah pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Niko. Oh begitu ya Bapak. Ya. Kemudian Bapak, pertanyaan saya yang selanjutnya untuk Bapak, indikator mana yang diinginkan untuk dikembangkan oleh Bapak Z dalam akurat? Jadi terhadap Bapak Niko nanti, indikator yang saya kembangkan itu adalah untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Niko, sehingga dia mendapatkan langkah-langkah yang terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. Oh begitu ya. Oke, kalau begitu Pak Z silakan melakukan coaching dengan Pak Niko-nya. Untuk kegiatan observasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Sambil Pak Z nanti melakukan kegiatan coaching, saya akan coba untuk mengamati dan memberikan penilaian kepada Pak Z. Oke Pak Z. Ya baik, terima kasih Pak Denny. Pak Z, kita Ya. ketemu lagi habis ini. kasih. Assalamualaikum Pak Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Niko sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Zen. Ya Pak Niko, ya sepertinya hari ini Pak Niko ada yang sampaikan ya kepada saya. Iya Pak Zen, ada sesuatu yang akan saya sampaikan bersama Pak Zen. Ya baik Pak Niko, sepertinya waktu kita pada saat ini untuk ngobrol-ngobrol agak terbatas, ya sekitar 15 sampai 20 menit lah kita bincang-bincang hari ini Pak Niko. Begini Pak Zen, ini terkait rekan-rekan jurusan di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun dalam penyampaian metode pembelajaran itu masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, masih menggunakan cara lama begitu Pak Zen. Itu ya. Yang hanya ceramah saja, sehingga saya lihat para siswa dan siswi itu ada merasa bosan Pak Zen Iya, iya. dalam pelaksanaan pembelajarannya. Padahal kalau kita lihat sekarang perkembangan zaman sudah cukup maksimal dan cukup baik menurut saya Pak Zen. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat, Ya. seharusnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya itu bisa bervariasi dalam melaksanakan PDM Pak Zen. Seperti menggunakan fokus, Iya, iya. menggunakan PowerPoint atau PPT, bahkan bisa juga memanfaatkan teknologi HP Iya, iya. sebagai media pembelajaran. Tetapi dalam hal ini ada juga sebagian guru yang masih tidak mau berubah. Nah, seperti itu Pak Zen. Oke Pak Niko, sepertinya dari yang Bapak Niko sampaikan tadi, kalau saya simpulkan, permasalahan Bapak Niko itu adalah rekan-rekan guru di sekolah Bapak Niko itu menggunakan pembelajaran masih metode konvensional, dalam artian masih metode lama, sehingga siswa bosan dalam hal ini. Seperti itu ya Pak Niko ya. Iya Pak. Padahal pada saat ini zaman sudah semakin canggih, perkembangan sudah semakin pesat, namun rekan-rekan guru masih menggunakan metode konvensional. Ya, Pak Niko ya. Iya Pak. Nah, dalam sekarang ini Pak, kurang bervariasi dalam pembelajaran dari strategi yang sebelumnya nih Pak. Maksudnya masih model sama nama saja, Iya. sehingga para siswa merasa bosan Pak terhadap materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak guru tersebut Pak. Ya, ya. Jadi dengan kita bincang-bincang hari ini, apa yang Bapak Niko inginkan?
Nah, itu tentunya merupakan perubahan dalam metode penyampaian pembelajaran, Pak, atau media pembelajaran yang lebih variasi, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti PowerPoint, Fokus, laptop dan HP tadi, Pak, dan lain-lain, atau sekurang-kurangnya menggunakan PowerPoint, Pak, pada pembelajarannya, Pak, dan pada menggunakan pembelajaran metode daripada menggunakan metode ceramah, Pak, tanpa adanya media yang bervariasi seperti itu, Pak. Oh, baik Pak Niko, ya saya paham sekali. Jadi kondisi saat ini rekan-rekan guru di sekolah Bapak Niko itu adalah masih menggunakan metode lama dalam metode pembelajarannya, artian metode konvensional, sehingga siswa merasa bosan dalam pembelajaran di saat pembelajaran tersebut. Jadi yang idealnya hendaknya menggunakan metode yang bervariasi, yaitu seperti menggunakan laptop, HP, bahkan medianya itu adalah lingkungan sekolah bisa juga menjadikan sebagai media. Jadi begitulah idealnya Bapak Niko ya. Jadi kalau seperti itu berarti itu idealnya itu adalah pada level 10 ya Pak Niko ya. Jadi kondisi saat ini kira-kira itu pada level berapa sekolah Pak Niko saat ini? Kalau saya lihat itu terdapat pada level 5, Pak. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru yang mengajar dengan metode-metode konvensional atau dengan menggunakan metode ceramah saja, Pak. Sehingga untuk level di atas itu agak sulit didapatkan, Pak. Jadi saya rasa memang benar pada level 5, Pak. Oh, baik, untuk sepertinya saat ini berada di level 5 ya. Nah, kalau seperti itu untuk meningkatkannya berada di level berapa itu Pak? Mungkin saya bisa meningkatkan sampai level 7, Pak, karena untuk ke level yang lebih tinggi agak sulit karena guru-guru yang banyak yang sudah senior, dalam artian sudah hampir pensiun, Pak. Iya. Jadi dari level 5 itu saya jadikan menjadi level 7 lah, Pak. Jadi usahanya untuk menaikkan ke level 7 itu saya rasa sangat berat kayaknya, Pak. Oke, bagus sekali ya Pak Niko. Jadi saat ini dari level 5 naik ke level 7. Jadi usaha yang Bapak Niko lakukan dalam rangka terciptanya perubahan bersama rekan-rekan guru di sekolah Bapak Niko, sehingga guru-guru tersebut bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk melakukan pembelajaran. Seperti itu ya Pak Niko ya? Iya, Pak. Nah, sebenarnya masih memikirkan, Pak, bagaimana caranya dan apa rencananya tindakan yang saya perbuat itu, Pak. Tapi saya akan lakukan semacam kegiatan mentoring, Pak, atau pendampingan individu antara saya dengan guru-guru senior atau face to face, Pak. Iya. Atau secara bergantian seperti itu kira-kira, Pak. Oh iya. Jadi baik Bapak Niko ya. Ya, Pak. Ya. Baik Bapak Niko, kalau seperti itu bagus sekali. Berarti Bapak Niko merencanakan dengan kegiatan pendampingan atau mentoring ya Pak Niko. Dan selain itu strategi apa yang Bapak Niko lakukan atau pernah diterapkan di sekolah dan rekan-rekan guru merasa nyaman dengan penyampaian Bapak Niko tersebut? Kalau saya rasa ini bukan dengan metode mentoring, Pak. Nah, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, Pak. Oh iya. Iya. Atau wakil kurikulum untuk pelaksanaan pelatihan atau workshop.
tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, Iya, iya, iya. khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariasi. Iya, iya. Oh, berarti Bapak Niko sudah merencanakan mentoring ya? Iya, Ya seperti itu ya? iya Pak. Ya. Jadi pendampingan individu dan pelatihan atau workshop dari ketiga ini Pak Niko yang lebih nyaman dan cepat dilaksanakan yang mana ya Pak? Sepertinya saya rasa dengan cara mentoring Pak, karena pelatihan atau workshop itu semuanya itu perlu waktu, dan apalagi ini berkaitan dengan dana. Jadi yang lebih nyaman dan cepat mentoring saja Pak. Baik Pak Niko, Ya Pak. berarti Bapak Niko merencanakan tentang mentoring, ya, pendampingan individu, pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga ini Bapak Niko, untuk saat ini yang lebih nyaman dan cepat dilaksanakan yang mana Pak Niko? Sepertinya mentoring ya Pak, karena pelatihan atau workshop semua itu perlu waktu dan dana, jadi lebih nyaman dan cepat mentoring saja Pak. Jadi mentoring ya Pak Niko ya. Kegiatan mentoring ini Pak Niko memerlukan support atau bantuan siapa saja? Ya Pak, butuh bantuan rekan guru di sekolah, guru yang hebat IT, atau rekan yang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti Pak Denny dan Bu Susi Pak. Baik Pak Niko, itu bagus sekali. Berarti Bapak Niko menggunakan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Bapak Niko ya. Dan kapan dimulainya Pak Niko? Secepatnya Pak, dalam minggu-minggu ini saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru Pak. Oke Pak Niko, itu bagus sekali. Dari percakapan kita pada hari ini, apa yang Bapak Niko dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Pak ya, Ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring yang kemudian dibantu oleh rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang media pembelajaran Pak. baik Pak Niko, alhamdulillah Bapak Niko sudah dapat gambaran untuk bagaimana menciptakan suasana yang lebih baik dari permasalahan yang Bapak Niko temui, sehingga Bapak Niko melakukan kegiatan mentoring. Dan saya sudah tidak sabar lagi menunggu Bapak Niko informasi dari Bapak Niko hasil mentoring tersebut. Dan mendengar cerita-cerita yang baru dari Bapak Niko, ya, sehingga hasil-hasil yang Bapak Niko laksanakan itu menghasilkan yang lebih baik. Baik Pak Niko, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Niko. Semoga rencana-rencana Pak Niko yang telah dibuatkan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak Niko. Ya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya nih Pak. Iya ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Pak Niko, ya saya pun berterima kasih juga Bapak Niko telah menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Dan saya Bapak Niko masih menunggu barangkali kalau ada cerita-cerita yang lain lagi, kita bincang-bincang lagi kembali. Tanggapan perlu Pak Niko langsung saja hubungi saya
Ya Pak Niko ya, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Ya, Ya. siap Pak. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Zed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deni. Tadi sudah kita lihat Pak Zed sudah melakukan coaching Pak. Sebelum mengikuti ini Pak Zed, pasca observasi ini saya akan menanya beberapa pertanyaan observasi kepada Pak. Ya silakan Pak Deni. Oke, yang pertama pertanyaan saya, apa saja yang Pak Z lakukan pada saat coaching terkait indikator yang Baik Pak Deni, selama coaching sama Bapak Niko, saya sudah melakukan coachingnya dengan alur theta, yakni menanyakan tujuan pada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali atas hal-hal permasalahan terhadap Bapak Niko dan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, bagus sekali itu ya Pak Z. Tadi juga saya sudah melihat pada saat Pak Z melakukan coaching dengan Pak Niko, Pak Z sudah menerapkan alur kita, ada tujuan di sana, ada identifikasi, terus ada rencana aksi yang saya lihat juga ada terkait tanggung jawabnya, sehingga Pak Niko coba menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, Begitu Pak Z? ya benar Pak Deni. Oke Pak Z, pertanyaan saya yang terakhir ini Pak Z, Ya. berkenaan dengan kompetensi. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Z kembangkan dari hasil coaching ini? Jadi Pak Deni, dari coaching yang telah saya laksanakan sama Pak Niko, Ya. saya harus mengembangkan lagi alur kita dengan sebenar-benarnya, sehingga saya akan mendapatkan hasil yang baik dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik kalau begitu Pak Z. Semoga ke depannya Pak Z dapat membenahi diri dalam melakukan coaching dengan guru lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pasca terima kasih atas waktunya. Kemudian kita jumpa lagi. Ya, Terima kasih, Pak Z. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudri Formen SAG MPD, guru SMK Negeri 1 Lugu Basung, CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam. Saat ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2-3, yakni supervisi akademik. Jadi peran saya saat ini adalah sebagai observasi, dan sebelah saya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Purwanto, guru dari SMA Negeri 1 Ampel Nagari, Kabupaten Agam, dan di sini saya berperan sebagai coach. Dan di sebelah saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ferdian Saputra. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Lugu Basung. Kali ini saya berperan menjadi coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Niko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali Pak Niko. Alhamdulillah sehat Pak Jan. Alhamdulillah Pak Jan, gimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah sama-sama sehat Pak Niko. Kabarnya Pak Niko hari ini akan melaksanakan coaching ya sama Pak Denny. Iya Pak, sama Pak Dini. Oh iya, alhamdulillah. Begini Pak Niko, saya akan mengamati pelaksanaan coaching Bapak Niko sama Bapak Denny hari ini. Ya, dan akan melakukan penilaian dan sekaligus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Niko. Ya. Ya, baik Pak Niko. Pertama yang akan saya diskusikan sama Bapak Niko yaitu rubrik penilaian observasi hari ini. Pada coaching hari ini Pak Niko, ya dengan Bapak Denny, ya saya akan amati dan saya akan melakukan penilaian
sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita coachingnya atau belum. Kemudian Pak Niko sudah akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Niko, dan kemudian bagaimana Pak Niko merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari saya selaku pengamat atau observasi dalam coaching yang Bapak Niko beri nantinya. Dan dalam hal ini Pak Niko, yang menjadi dasar bagi saya itu adalah apakah sesuai coaching Pak Niko itu dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya Pak Niko yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak Niko. Pertanyaan saya pertama Pak Niko yang akan saya tanyakan itu adalah kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching kali ini sama Pak Niko? Nah, kalau yang ingin saya kembangkan di dalam coaching kali ini yaitu untuk kehadiran penuh Pak. Iya. Ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus sekali ya Pak Niko ya. Jadi dalam hal ini Pak Niko akan memberikan pertanyaan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, kehadiran penuh yang pertanyaan berbobot ya. Dalam hal ini Pak Niko ya, kemudian indikator mana yang Pak Niko lakukan dalam proses coaching hari ini? Nah, saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh seperti itu ya Pak Niko ya. Jadi Pak Niko nanti akan menemukan solusi dan dari permasalahan akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Pak Niko ya, demikian dulu pra observasi kita kali ini. Silakan Pak Niko melakukan coaching dengan Pak Denny ya, dan saya akan amati selama pelaksanaan coaching Bapak Niko sama Pak Denny. Oke Pak. Ya, baik, nanti Pak Niko kalau sudah selesai coachingnya kita akan bincang-bincang lagi ya Pak Niko ya. Iya baik Pak. Ya, baik, kita akhiri diskusi kita kali ini Pak Niko. Mudah-mudahan selama pelaksanaan coaching berjalan sukses, dan nanti kita ketemu lagi ya Pak Niko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Niko. Waalaikumsalam Pak Denny. Iya Pak Niko, bagaimana kabar Pak Niko hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Denny. Pak Denny gimana kabar? Saya juga sehat, alhamdulillah Bapak. Baik. Iya, Bapak ada waktu nggak sebentar untuk hari ini? Ada Pak Denny bisa. Oke, iya Bapak, begini saya memiliki sedikit permasalahan di kelas Pak, berhubungan dengan siswa kita. Jadi di situ fokus dan semangat belajar mereka agak sedikit menurun Bapak. Oke, iya. Jadi di sini saya mau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan. Pak Niko bisa bantu saya kira-kira? Bisa, insya Allah Pak. Saya bantu. Berarti di sini itunya Pak Denny ingin mencari solusi. Ya? Iya begitu Pak, mencari solusi dari permasalahan saya. Oke Pak Denny. Berarti tujuan Pak Denny sekarang mencari solusi untuk permasalahan Pak Denny bagaimana anak Pak Denny ketika sudah pergantian jam olahraga ke Pak Denny. Iya, jadi begini Pak, siswa tersebut setelah jam pertama selesai masuk dengan kelas saya itu semangat dan fokus belajarnya sudah mulai menurun. Apalagi kalau jam pagi itu adalah jam olahraga, jadi pergantian jam itu sangat terasa sekali bagi saya Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan di sini adanya perubahan Ya, seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Oke. Jadi saya mau tanya nih Pak Denny. Iya.
perubahan apa sih yang perlu Bapak Denny lakukan di sini? Saya berharapnya siswa saya tersebut bisa kembali aktif, fokusnya kembali, fokus kembali, terus semangatnya kembali bersemangat lagi Bapak. Jangan sampai selesai di jam kedua saja. Ya di sini mereka dari semangat pagi sampai nanti pulang juga ketemu semangat belajar lagi. Oke, dari yang Bapak Denny sampaikan tadi, berarti penyampaian untuk metode yang Pak Denny lakukan itu seperti apa? Kalau saya kemarin berpikirnya seperti ini Bapak, mungkin karena saya terlalu fokus kepada teori dan materi, sehingga siswa itu merasa agak sedikit bosan dengan materi tersebut. Rencana saya mau memberikan sesuatu yang berbeda, mulai dari merubah sedikit PPP yang saya miliki dengan PPP yang menerapkan KST di dalamnya, plus menyelipkan sedikit banyaknya SDK di dalam setiap pembelajaran yang saya berikan. Dan saya harap itu semuanya bisa berjalan dengan baik Bapak, sehingga yang saya harapkan semangatnya yang menurun itu menjadi aktif kembali Bapak. Oke, bagus sekali Bapak Denny. Nah, dari yang apa Bapak Denny sampaikan tadi nih, Iya. pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi dengan menggunakan mengganti RPP tadi. Nah, Pak Denny, nah itu seandainya kita buat dalam keadaan level 10, ya kan? Nah, kira-kira di sekolah Pak Denny sekarang ini berada pada posisi level berapa? Kalau sebelum dilakukan, kita kan belum melaksanakan ini Bapak, ini masih kan wacana kita. Tapi kalau sekarang, kalau saya lihat sebelum dilakukan perubahan tersebut, belum menerapkan metode tersebut, siswa ini berada pada level 5 Bapak, dari 1 sampai 10 untuk semangat dan fokus belajarnya. Jadi yang saya harapkan nanti kalau setelah diterapkan metode, siswa ini berada pada level 7, 8 kan banyak, supaya tidak terlalu jauh kali dari kata rendah gitu lah. Nah, jadi dari level 7 tadi ya. Iya. Nah, kalau seandainya nih Pak Denny, usaha yang Pak Denny dalam melakukan menaikkan perankingan tersebut, nah untuk menciptakan perubahan pembelajaran untuk Pak Denny, apa yang kira-kira Pak Denny lakukan? Tantangan gitu ya Pak. Iya, tantangan. Tantangannya seperti ini mungkin Bapak. Saya merasa sesuatu itu pasti ada tantangan. Tantangan itu mungkin berupa dari kesiapan dan konsistenan diri dalam merubah itu. Tapi saya rasa saya akan mencoba untuk konsisten dalam merubah siswa-siswi saya melalui program dan metode yang sudah ada dalam wacana diri saya. Itu Bapak. Untuk konsisten dan waktu. Baik dan bagus sekali Pak Denny. Berarti Pak Denny sudah merencanakan kegiatan tersebut ya Pak Denny. Ya, siap. Dan selain itu Pak Denny, strategi apa yang Pak Denny laksanakan atau pernah diterapkan dalam meningkatkan atau dan rekan-rekan lah seperti itu dalam merasa nyaman dalam menyampaikan kegiatan Pak Denny tadi? Strateginya mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru, teman sejawat di sekolah Bapak, membicarakan tentang semangat dan fokus belajar dengan siswa ini. Jadi kalau seandainya memang itu sudah dianggap urgent, saya akan coba untuk memberikan stimulus lebih lanjut kepada siswa agar siswa tersebut tidak merasa malas lagi belajar, semangatnya tidak sudah semakin baik, fokusnya juga semakin untuk strategi kolaborasi dengan teman. Berarti Pak Denny sudah merencanakan tentang mentoring seperti itu Pak Denny. Ya begitu. Nah, pendampingan individu dan pelatihan atau workshop dari apa yang Pak Denny katakan tadi, untuk saat ini lebih nyaman dalam bidang apa? Mentoring mungkin Bapak. Di mentoring ya? Iya. Di mentoring. Jadi ke mentoring ya Pak Denny ya? Iya begitu. Jadi kegiatan mentoring ini memerlukan support tidak dalam hal ini, memerlukan bantuan siapa Pak Denny?
rekan-rekan sejawat, mungkin Bapak guru dan rekan-rekan lain yang mengajar di kelas, terutamanya di dalam kelas. Baik, bagus sekali Pak Denny. Berarti di sini Pak Denny menggunakan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, iya Pak. Oke Pak Denny, bagus sekali. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Denny dapatkan? Oke, saya banyak mendapatkan ilmu dari percakapan kita hari ini, terutama dalam hal mengatasi permasalahan yang terjadi pada diri saya karena siswa-siswi yang ada di kelas yang kena fokus dan semangat belajar. Saya juga mendapatkan langkah atau solusi dari setiap permasalahan tersebut dan penanganan tepat yang mungkin akan saya coba lakukan di dalam kelas itu ke depan. Ya, bagus sekali Pak Denny. Alhamdulillah ya Pak Denny ya. Sudah ada gambaran bagaimana kita nantinya untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik dan menarik di kelasnya. Dan mudah-mudahan jika nanti Pak Denny ada kesempatan lagi, boleh berbagi dengan saya. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak telah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan. Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan nanti akan berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, saya akan mencoba untuk menghubungi Bapak kembali. Kita mau bicara lagi bagaimana nanti terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Niko hari ini Pak Niko? Alhamdulillah sehat Pak De. Ya, alhamdulillah sehat Pak Niko ya. Jadi sebelum penutupan kegiatan observasi kita kali ini Bapak Niko, ya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Niko. Ya Pak, oke silakan, saya sangat senang sekali Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Niko telah memberikan waktu kepada saya. Pertanyaan pertama Pak Niko, apa yang Pak Niko lakukan saat coaching berkaitan dengan indikator yang diinginkan? Pada saat coaching kali ini, saya sudah melakukan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi kepada Pak Denny, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach antara Pak Denny tadi untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya serta bagi-bagi jadi bisa menemukan bagaimana itu solusinya. Baik sekali ya Pak Niko ya. Menurut saya sebagai observasi tadi proses coaching Bapak Niko dengan Pak Denny sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Pak Niko ya sudah melakukan dengan baik dan sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Denny tadi. Dan juga coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Bapak Niko, ya, kompetensi apa lagi yang diinginkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilaksanakan? Kompetensi kali ini yang ingin saya kembangkan yang akan saya laksanakan yaitu dengan cara lebih memahami alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching supaya lebih baik lagi ke depannya Pak. Oh ya, seperti itu ya Pak Niko ya. Harapannya semoga coachingnya lebih baik lagi ya sehingga permasalahan bisa dapat solusi. Barangkali Pak Niko percakapan kita hari ini kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat dan apa yang kita percakapan hari ini bisa dilaksanakan pada waktu berikutnya dan seandainya ada guru-guru yang lain datang ke Pak Niko bisa menjadikan solusi. Terima kasih banyak Pak Niko. Ya Pak, Ya. terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.